Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firdaus Agipari dengan NIM akhir 194. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip dasar analisis kualitatif senyawa anorganik. Materi ini adalah bagian penting dalam mata kuliah kimia analisis dasar. Materi ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam bidang industri, farmasi, lingkungan, hingga forensik. Oleh karena itu, memahami prinsip dasar analisis kualitatif sangat berguna untuk karir profesional di bidang kimia dan ilmu terapan lainnya. Secara umum, analisis kualitatif senyawa anorganik yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu zat dapat dilakukan melalui 3 cara pengamatan utama. Ketiga cara ini melengkapi satu sama lain untuk memberikan hasil identifikasi yang akurat. Mengapa kita memerlukan identifikasi kualitatif? Dalam banyak kasus, kita tidak hanya perlu tahu berapa banyak suatu zat yang ada, tetapi juga zat apa yang ada di dalam sampel. Contohnya, dalam kasus pencemaran air, kita harus tahu senyawa atau ion berbahaya apa yang terdapat di dalam air tersebut. Sebelum bisa menentukan langkah penanganan yang tepat, mari kita lihat lebih detail ketiga metode tersebut. Pertama, analisis secara fisika. Ini adalah metode yang paling sederhana, menggunakan indera kita untuk mengamati sifat fisik zat. Yang pertama dari pengamatan tersebut ada organoleptik. Pengamatan yang dilakukan dengan panca indera meliputi bentuk, warna, rasa, dan bau. Yang kedua dari pengamatan ada uji nyala. Pengamatan warna yang dipancarkan senyawa jika dipanaskan dengan sumber panas seperti api. Setiap unsur memiliki warna nyala yang khas. Yang ketiga ada pengamatan sifat fisik lain seperti titik lebur, titik didih, bobot jenis, indeks bias, dan lain-lain. Yang kedua, analisis secara kimia. Metode ini melibatkan reaksi zat dengan reagen tertentu. Pengamatan sifat senyawa jika direaksikan dengan zat kimia lain meliputi perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, timbulnya aroma khas, perubahan suhu, pembentukan kristal. Yang ketiga, ada analisis fisikokimia atau metode instrumental. Ini adalah metode modern yang menggunakan instrumen canggih. Contohnya adalah pengamatan spektrum yang memberikan informasi mendalam mengenai struktur dan komposisi zat. Ketiga metode ini sebenarnya saling melengkapi. Dalam praktiknya, seorang analisis akan mulai dari pengamatan fisika yang mudah dan cepat, lalu berlanjut ke reaksi kimia yang lebih spesifik dan bila diperlukan, menggunakan alat instrumen modern untuk hasil yang lebih detail. Kombinasi metode ini meningkatkan akurasi dan keyakinan kita terhadap hasil analisis. Dalam analisis kualitatif, kita mengenal 2 jenis reaksi utama, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Yang pertama ada reaksi kering, menggunakan sampel dalam bentuk padatan. Contohnya adalah uji pemanasan, uji pipa tulis, uji nyala, uji manik boraks, uji manik fosfat, dan uji manik natrium karbonat. Yang kedua ada reaksi basah, menggunakan sampel dalam bentuk larutan.
atau sampel dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian, sampel direaksikan dengan suatu reagen dan diamati hasilnya. Pemilihan antara reaksi kering dan reaksi basah tergantung pada jenis sampel, tujuan pengujian, dan reagen yang tersedia. Misalnya, reaksi kering sangat berguna untuk sampel padat yang sulit larut, sedangkan reaksi basah lebih cocok untuk analisis mendalam dalam larutan kompleks. Mari kita bahas salah satu contoh reaksi kering, yaitu pemanasan. Caranya, sedikit zat padat sekitar 4-5 mg diletakkan di dalam tabung uji kering. Kemudian, tabung dipanaskan perlahan dan diamati perubahan yang terjadi, seperti sublimasi, pelelehan, atau penguraian zat. Contohnya, senyawa JNO atau garam JN akan berubah warna menjadi kuning saat panas, kembali putih saat dingin. Senyawa PbO atau garam Pb akan berwarna kuning baik saat panas maupun dingin. Jika ada garam amonium, pemanasan akan menghasilkan gas berupa uap yang saat dialirkan ke kertas lakmus akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Uji ini juga membantu mendeteksi adanya pengotor atau zat lain. Misalnya, jika warna berubah tidak sesuai dengan karakteristik senyawa murni, maka bisa jadi ada campuran atau kontaminan. Pemanasan juga bisa menghasilkan bau khas yang menjadi petunjuk tambahan. Uji nyala adalah cara cepat untuk mengidentifikasi beberapa kation. Panas pada nyala api Bunsen memiliki beberapa zona. Bagian terpanas adalah zona B, Upper Oxidizing Zone. Untuk pengamatan nyala, kita menggunakan zona C, Lower Oxidizing Zone. Di sini ada cara uji nyala. Kawat platina atau nikel krom dibersihkan dengan HCl pekat, lalu dipanaskan pada nyala api hingga bersih. Setelah kawat dingin, celupkan kembali ke HCl pekat dan sentuhkan pada sampel padat. Panaskan kawat pada zona C dari nyala api dan amati warna nyala yang dihasilkan. Warna nyala merupakan ciri khas unsur tertentu. Contohnya, natrium menghasilkan nyala kuning terang, sedangkan kalium memberikan nyala ungu. Karena itu, uji nyala sangat berguna dalam analisis awal. Namun, kelemahannya adalah adanya gangguan dari unsur lain yang juga berwarna kuat, seperti natrium bisa menutupi nyala unsur lain. Sekarang kita beralih ke reaksi basah, dimulai dengan pengendapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai fase padat dari suatu larutan. Ini terjadi ketika larutan menjadi jenuh dengan zat yang bersangkutan. Endapan bisa berupa kristalin atau koloid. Endapan dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan atau sentrifugasi. Penting untuk dicatat, dalam analisis kualitatif, reagen yang digunakan untuk membentuk endapan tidak boleh berlebihan. Jika terlalu banyak, zat pengendap bisa membentuk senyawa kompleks dan menyebabkan sebagian endapan larut kembali. Contoh klasik pengendapan adalah reaksi ion klorida dengan larutan perak nitrat yang membentuk endapan putih
perak klorida. Endapan ini kemudian bisa diuji lebih lanjut dengan amonia untuk memastikan bahwa itu benar-benar AgCl. Teknik ini digunakan secara luas di laboratorium, pendidikan, dan industri. Pembentukan gas juga merupakan salah satu ciri penting dalam reaksi basah. Gas yang terbentuk dapat diamati dengan beberapa cara. Yang pertama, ada cara panca indera. Contohnya, dari bau yang merangsang, seperti bau amonia yang khas. Yang kedua, ada perubahan warna. Contohnya, gas NO2 memiliki warna merah kecoklatan. Yang ketiga, ada reaksi dengan reagen. Gas yang terbentuk dapat direaksikan dengan reagen lain yang mudah diamati. Contoh reaksi, ion klorida dapat direaksikan dengan hidrogen 2 dengan H2SO4 pekat, menghasilkan HCl gas. Uap HCl kemudian direaksikan dengan uap NH4OH pekat, menghasilkan kabut asap berupa NH4Cl yang menandakan adanya ion klorida. Selain bau dan warna, pembentukan gas bisa dikonfirmasi dengan indikator tambahan. Misalnya, gas CO2 dapat diuji dengan air kapur yang menjadi keruh, sedangkan gas H2 dapat diuji dengan nyala api yang menghasilkan bunyi letupan kecil. Contoh lain dari pembentukan gas adalah CO2 yang terbentuk saat ion CO3 direaksikan dengan asam, akan menghasilkan endapan ketika dialirkan ke dalam larutan air kapur atau air barit. Endapan yang terbentuk adalah CaCO3 atau BaCO3 yang berwarna putih dan keruh. Ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya anion CO32. Reaksi ini penting dalam identifikasi ion karbonat. Misalnya, dalam analisis air tanah atau batu kapur, keberadaan ion karbonat bisa mempengaruhi sifat kimia lingkungan. Oleh karena itu, uji ini juga memiliki aplikasi dalam geologi dan studi lingkungan. Reaksi basah juga bisa diamati dari pembentukan kristal. Pembentukan kristal dapat diamati di bawah mikroskop, dan bentuk kristalnya seringkali spesifik untuk suatu senyawa. Contohnya, reaksi ion kalium dengan asam pikrat akan membentuk kristal jarum yang merupakan ciri khas dari kalium pikrat. Kristalisasi juga digunakan dalam identifikasi senyawa organik dan anorganik. Bentuk dan ukuran kristal yang dihasilkan dapat dianalisis secara mikroskopik. Hal ini membantu dalam identifikasi senyawa yang mirip tetapi memiliki struktur kristal yang berbeda. Penting untuk dicatat, dalam analisis kualitatif, reagen yang digunakan untuk membentuk endapan tidak boleh berlebihan. Jika terlalu banyak, zat pengendap bisa membentuk senyawa kompleks dan menyebabkan sebagian endapan larut kembali. Contoh klasik pengendapan adalah reaksi ion klorida dengan larutan perak nitrat yang membentuk endapan putih perak klorida. Endapan ini kemudian bisa diuji lebih lanjut dengan amonia untuk memastikan bahwa itu benar-benar AgCl.
Teknik ini digunakan secara luas di laboratorium, pendidikan, dan industri. Pembentukan gas juga merupakan salah satu ciri penting dalam reaksi basah. Gas yang terbentuk dapat diamati dengan beberapa cara. Yang pertama, ada cara panca indera. Contohnya, dari bau yang merangsang, seperti bau amonia yang khas. Yang kedua, ada perubahan warna. Contohnya, gas NO2 memiliki warna merah kecoklatan. Yang ketiga, ada reaksi dengan reagen. Gas yang terbentuk dapat direaksikan dengan reagen lain yang mudah diamati. Contoh reaksi, ion klorida dapat direaksikan dengan hidrogen. 2 dengan H2SO4 pekat menghasilkan HCl gas. Uap HCl kemudian direaksikan dengan uap NH4OH pekat menghasilkan kabut asap berupa NH4Cl yang menandakan adanya ion klorida. Selain bau dan warna, pembentukan gas bisa dikonfirmasi dengan indikator tambahan. Misalnya, gas CO2 dapat diuji dengan air kapur yang menjadi keruh, sedangkan gas H2 dapat diuji dengan nyala api yang menghasilkan bunyi letupan kecil. Contoh lain dari pembentukan gas adalah CO2 yang terbentuk saat ion CO3 direaksikan dengan asam akan menghasilkan endapan ketika dialirkan ke dalam larutan air kapur atau air barit. Endapan yang terbentuk adalah CaCO3 atau BaCO3 yang berwarna putih dan keruh. Ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya anion CO32. Reaksi ini penting dalam identifikasi ion karbonat. Misalnya, dalam analisis air tanah atau batu kapur, keberadaan ion karbonat bisa mempengaruhi sifat kimia lingkungan. Oleh karena itu, uji ini juga memiliki aplikasi dalam geologi dan studi lingkungan. Reaksi basah juga bisa diamati dari pembentukan kristal. Pembentukan kristal dapat diamati di bawah mikroskop, dan bentuk kristalnya seringkali spesifik untuk suatu senyawa. Contohnya, reaksi ion kalium dengan asam pikrat akan membentuk kristal jarum yang merupakan ciri khas dari kalium pikrat. Kristalisasi juga digunakan dalam identifikasi senyawa organik dan anorganik. Bentuk dan ukuran kristal yang dihasilkan dapat dianalisis secara mikroskopik. Hal ini membantu dalam identifikasi senyawa yang mirip tetapi memiliki struktur kristal yang berbeda. Setelah kita memahami dasar-dasar reaksi dalam analisis kualitatif, sekarang kita akan melihat perbandingan antara dua pendekatan utama dalam analisis ini, yaitu identity confirmation dan blank identification. Identity confirmation, pendekatan ini dilakukan ketika kita sudah memiliki dugaan awal tentang zat yang ada dalam sampel. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi dugaan tersebut dengan melakukan reaksi spesifik. Yang kedua, ada blank identification. Pendekatan ini dilakukan ketika kita belum memiliki dugaan sama sekali tentang zat yang ada dalam sampel. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi
semua zat yang mungkin ada dari nol. Dalam praktiknya, kita seringkali menghadapi dua jenis kasus. Kita tahu kemungkinan zatnya atau kita benar-benar buta. Dua pendekatan utama dalam analisis kualitatif, identity confirmation dan blank identification, menjadi kunci untuk menyusun langkah-langkah kerja laboratorium secara efektif. Sekarang kita akan membahas tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik, khususnya untuk pendekatan blank identification. Analisis ini didasarkan pada karakteristik spesifik setiap senyawa. Secara umum, tahapan untuk blank identification adalah sebagai berikut. Pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini sangat krusial karena memberikan kita petunjuk awal. Pemeriksaan ion logam, kation dalam larutan. Tahapan ini melibatkan pemisahan kation ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya, pemeriksaan anion dalam larutan. Tahap ini melibatkan pengelompokan anion, membuat kesimpulan. Tahap akhir untuk merangkum hasil identifikasi. Penting untuk diingat bahwa untuk sampel yang mengandung banyak komponen, multikomponen, terkadang diperlukan tahap pemisahan senyawa terlebih dahulu sebelum pengujian. Blank identification biasanya digunakan saat menganalisis sampel lingkungan atau sampel misterius. Pendekatan ini lebih memakan waktu, tetapi penting untuk mengungkap komponen yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Misalnya, dalam kasus pencemaran limbah industri, pendekatan ini sangat diperlukan. Mari kita bahas lebih detail mengenai tahap pertama, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan ini merupakan orientasi awal tentang sifat psikokimia sampel. Tujuannya bukan untuk menentukan zat secara pasti, melainkan untuk memberikan acuan dalam melakukan tahapan analisis berikutnya dan membantu kita membuat dugaan awal mengenai zat yang pasti ada atau mungkin ada. Pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptik, pengamatan bentuk, pengamatan warna, rasa, dan bau. Pemanasan dalam tabung uji, mengamati perubahan saat zat dipanaskan. Pemeriksaan warna nyala, mengamati warna yang dihasilkan saat sampel dipanaskan di api. Reduksi pada blok arang, mengamati perubahan pada sampel saat direduksi di atas blok arang. Reaksi manik boraks, mengamati warna manik boraks setelah bereaksi dengan sampel. Uji terhadap ion amonium nitrat dan borat menggunakan reagen spesifik untuk mendeteksi keberadaan ion-ion ini di awal. Pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat, mengamati reaksi yang terjadi. Pemeriksaan pendahuluan dapat menghemat banyak waktu di kemudian hari. Misalnya, jika kita sudah mendeteksi warna nyala natrium, kita bisa langsung mengarahkan analisis ke kation logam golongan 1A. Pemeriksaan ini juga membantu menghindari kesalahan interpretasi pada tahap lanjutan.
Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan ion logam atau kation dalam larutan. Pemeriksaan ini biasanya diawali dengan mengelompokkan kation ke dalam beberapa golongan. Metode yang umum digunakan adalah metode H2S yang memisahkan kation berdasarkan kelarutan sulfidanya dalam kondisi asam atau basa. Setelah kation dipisahkan per golongan, barulah dilanjutkan dengan reaksi spesifik untuk setiap kation yang ada dalam golongan tersebut. Metode pemisahan berdasarkan kelarutan sulfidanya memungkinkan kita untuk memisahkan kation seperti Pb, Cu, Fe, dan lain-lain ke dalam golongan-golongan. Setiap golongan kemudian diuji lebih lanjut dengan reaksi spesifik. Ini memberikan kejelasan yang sistematis, seperti tahapan dalam proses investigasi. Setelah kation, kita beralih ke pemeriksaan anion. Pemeriksaan anion biasanya diawali dengan mengelompokkan gas yang dihasilkan oleh anion menggunakan H2SO4 encer dan pekat. Pengelompokan ini membantu mempersempit kemungkinan jenis anion yang ada. Setelah pengelompokan awal, dilanjutkan dengan reaksi spesifik untuk setiap anion yang dicurigai. Pemeriksaan anion sering lebih menantang karena banyak anion bersifat volatil atau larut sempurna. Oleh karena itu, reagen dan kondisi reaksi harus sangat diperhatikan. Anion seperti nitrat, sulfat, dan karbonat sering memiliki reaksi spesifik yang jelas. Sementara anion kompleks perlu pendekatan lebih hati-hati. Terakhir, kita lihat tahapan untuk pendekatan identity confirmation. Karena kita sudah memiliki dugaan awal, tahapan ini lebih sederhana dan lebih terfokus. Tahapannya adalah pemeriksaan organoleptik. Pengamatan awal untuk mendukung dugaan. Reaksi spesifik senyawa, kation, dan anion. Langsung melakukan reaksi spesifik untuk mengkonfirmasi keberadaan kation dan anion yang dicurigai. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Menyimpulkan apakah dugaan awal kita terkonfirmasi atau tidak. Sama seperti blank identification untuk sampel multikomponen. Pemisahan senyawa mungkin tetap diperlukan. Pendekatan ini sangat umum digunakan di industri farmasi ketika produk atau bahan baku harus dikonfirmasi kandungannya. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi, maka produk bisa ditolak. Ini menunjukkan betapa pentingnya analisis kualitatif, bahkan untuk zat yang sudah diketahui. Sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali inti dari pembahasan kita hari ini. Analisis kualitatif senyawa anorganik adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi zat kimia dalam suatu sampel berdasarkan sifat fisika, kimia, dan reaksi-reaksi yang khas. Kita telah mempelajari berbagai metode, mulai dari pengamatan fisika, reaksi kimia, hingga penggunaan alat fisiko-kimia modern. Dua pendekatan utama, blank identification dan identity confirmation, memberikan kita strategi yang fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis sampel. Pendekatan ini
memungkinkan kita untuk bekerja secara cermat, baik saat kita benar-benar tidak tahu apa isi sampelnya, maupun saat kita hanya ingin memastikan keberadaan suatu zat. Melalui reaksi-reaksi seperti pemanasan, uji nyala, pengendapan, pembentukan gas, dan pembentukan kristal, kita tidak hanya mendapatkan hasil, tetapi juga memahami karakteristik kimiawi dari suatu zat. Harapannya, pemahaman ini tidak hanya bermanfaat untuk perkuliahan, tetapi juga menjadi bekal penting dalam praktik laboratorium dan dunia profesional nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.